Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang teramat mulia di bulan Rabiul Awal. Masya-Allah, kita bersama-sama berkumpul di masjid yang agung, yang mulia, masjid yang bersejarah ini, masjid yang dipijak dahulu oleh para salihin, oleh para ulama, oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala memakmurkan tempat ini dengan ibadat dan salat dan zikir dan tilawatul Quran dan tahajud dan salawat kepada Nabi Muhammad, dan kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini di Masjid Sultan. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan insyaallah di dalam kehadiran kita di masjid yang mulia ini, dan Allah taala berikan keberkahan kepada segenap para guru-guru kita, bil khusus pengurusi ta'mir Masjid Sultan dan para asatidzah, para guru-gurunya, para imam-imamnya, para muadzinnya dan semua para jamaahnya, dan segenap para ulama, para masyayikh, para guru-guru, para habaib dan semua yang hadirin dan hadirat. Allah taala insyaallah berikan berkah, dan Allah taala eratkan hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita doakan juga insyaallah kehadiran kita di majlis ini juga yang disupport oleh Majlis Hadiyun Nabawi, Majlis Al-Muwasalah, Masjid Sultan, dan Saud bersalawat, Saud Singapura bersalawat, Masya Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah ya Rabbal Alamin. Kita hadir di sini, Subhanallah, pada 6 Rabiul Awal, malam ke-7 Rabiul Awal, yang menurut banyak dari para ulama kalau Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, malam 12 Rabiul Awal. Tapi juga ada pendapat ulama yang mengatakan kelahiran Rasulullah pada 7 Rabiul Awal. Subhanallah. Wal mu'min kapanpun itu momen lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi seseorang mukmin itu adalah momen yang paling mulia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka ijma', sepakat para ulama bahwasanya hari yang paling agung bagi Nabi Muhammad adalah saat beliau diperjalankan oleh Allah malam Isra wal Mi'raj. Itu adalah malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad. Adapun malam yang paling agung bagi umatnya Nabi Muhammad, bagi kita sekalian, adalah malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah Allah taala kumpulkan kita di malam yang mulia, di malam yang agung ini, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merayakan Maulid Nabi Muhammad maknanya adalah mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah. Makna merayakan Maulid, kita bergembira, mengungkapkan rasa gembira kita karena Rasulullah lahir. Dan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bergembira akan nikmat dari Allah Ta'ala, bergembira akan rahmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ungkapkan, ceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bergembiralah dengan anugerah Allah, bergembiralah dengan rahmat Allah, itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Dan tidak diragukan rahmat Allah yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian, yang Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus melainkan rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar kepada kaum mukminin dengan kedatangannya Rasulullah, mereka mendapatkan fadlan kabir, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergembira dengan anugerah Allah, kita bergembira dengan rahmat Allah yang terbesar, yakni kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad kita kenal Islam, kita kenal iman, kita kenal salat, kita kenal puasa, kita kenal Ramadan, kita kenal haji, kita kenal umrah, kita kenal masjid, kita mengenal Al-Quran. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Andaikan bukan karena Nabi Muhammad,
yang diutus oleh Allah, bukan karena Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, maka niscaya kita enggak dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Ta'ala yang menjadikan kita umat yang paling mulia. Kenapa kita menjadi umat yang paling mulia? Karena Nabi yang diutus kepada kita, Nabi yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang paling mulia. Kenapa kita menjadi umat yang paling mulia? Sebab Nabi kita yang diutus Allah kepada kita adalah Nabi yang paling mulia. Sebab bukan kita yang memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Juga Rasulullah bukan memilih kita sebagai umatnya. Tetapi Allah Ta'ala yang menjodohkan kita dengan Nabi Muhammad. Sehingga di dalam hadis bahwasanya antum hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi. Dari sekian nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi nabi kepada kita, Nabi Muhammad. Aku adalah jatahnya kalian. Adapun kalian, kata Rasulullah, kalian adalah jatahku dari sekalian umat. Umat ada banyak, tapi dijadikan jatahnya Rasulullah, ya ini, umat ini. Yang kita berada di dalamnya menjadi umat yang terbaik. Alhamdulillah, dengan berkat Rasulullah, sebaik-baiknya jatah dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Surga haram dimasuki oleh Nabi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Beliau yang membuka pintu surga. Surga haram dimasuki oleh umat manapun sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala bahwasanya kita menjadi umat yang terbaik, tapi ada cirinya, ada tandanya. Apa yang membuat kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan, saling memerintahkan satu sama lain, mengajak kepada hal yang baik, mencegah satu sama lain dari hal yang buruk, hal yang mungkar. Dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil oleh Rasulullah kepada keimanan. Allah Ta'ala mengutus kepada kita seseorang yang memanggil kita. Dan panggilan tersebut 15 abad yang lalu dikumandangkan. Hingga bergaung panggilan itu generasi demi generasi hingga sampai kepada masa kita ini, hingga kita datang ke masjid ini karena kita menjawab panggilan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menjawab, kita nggak bakalan kumpul di sini. Kalau kita tidak menjawab panggilan tersebut, kalau suaranya Nabi, panggilannya Nabi tidak sampai kepada kita nggak bakal bisa melaksanakan salat 5 waktu atau berkumpul di majlis atau di masjid. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami mendengar orang yang memanggil kami, memanggil kepada keimanan, memanggil kami kepada surganya Allah Ta'ala. Aminu birabbikum, berimanlah kepada Tuhan kalian. Siapa pemanggil yang teragung? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi suaranya itu bergaung dari satu pewaris menuju pewaris lainnya hingga sampai kepada kita ajaran agama Islam tersebut. Sampai panggilan itu masuk ke dalam hati kita hingga kita menjawab panggilan, sumber panggilan itu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya orang yang dihinakan oleh Allah. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah? Bukan yang tidak punya harta, bukan yang tak punya tahta, bukan yang tak punya materi, bukan yang tak punya kerja, tapi orang yang dihinakan oleh Allah yang dimasukkan ke dalam api neraka. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maka berarti orang itu telah engkau hinakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari kehinaan. Allah Ta'ala selamatkan kita dari kemaksiatan. Allah selamatkan kita dari kekufuran. Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah
malam hari ini kita hadir di tempat ini, kita kumpul bersama-sama dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam hadis, wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan kecintaan dariku. Nabi menceritakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajib harus pasti mendapatkan cinta dariku, kata Allah Ta'ala. Siapa yang pasti dapat cintanya Allah? Lil mutahabbina fiyya wal mutajalisin wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib mendapatkan cinta dariku orang-orang yang saling cinta karena Allah. Cintanya kita karena Allah Ta'ala. Kemudian saling berziarah, saling datang, saling berkunjung karena Allah. Kita kumpul, datang di sini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena Allah dan saling berkorban, saling support, saling bantu satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad nabi kepada kita, dan Allah Ta'ala Tuhan kita yang menciptakan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, contoh uswah hasanah yang direstui oleh Allah Ta'ala buat kita. Kita hambanya Allah, makhluknya Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah berhak menentukan siapa teladan yang patut kita contoh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan teladan untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hambanya Allah Ta'ala, budaknya Allah, pelayannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba sahayanya Allah Ta'ala. Diciptakan oleh Allah. Allah satu-satu yang menciptakan kita. Maka yang berhak menentukan siapa yang boleh kita teladani adalah Allah, bukan orang lain yang menentukan. Contoh dia, contoh fulan, teladani fulan, tidak. Tapi Allah Ta'ala tentukan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya pada pribadi Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Tetapi meneladani Nabi Muhammad bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah. Meneladani Rasulullah hanya anugerah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan anugerah ini. Jadi kalau ada orang bilang, saya tidak mau meneladani Rasulullah. Bukan kamu yang tidak mau meneladani Rasulullah, tapi Rasulullah yang gak mau diteladani oleh orang macam kamu. Allah yang tidak mau kamu mencontoh kekasihnya. Sebab meneladani Rasul itu bukan hal yang sembarang, tetapi anugerah besar dari Allah Ta'ala. Sehingga itu hanyalah bagi orang-orang yang memiliki kriteria uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira, kepada mukmin sejati yang sungguh-sungguh betul-betul beriman kepada Allah, berharap akan datangnya hari akhir, beriman akan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka orang-orang yang memiliki kelayakan, layak untuk meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad teladan yang terbaik dalam kesabarannya, dalam kesantunannya, dalam budi pekertinya, dalam istiqamahnya, dalam keteguhannya, dalam sabatnya, dalam rahmat dan kasih sayangnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu disebutkan tuh sifatnya Nabi yang terakhir, dikatakan ada salah seorang orang Yahudi, dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, dicekik Rasulullah, ditarik sorbannya dari belakang, Muhammad bayar hutangmu yang sudah jatuh tempo. Maka Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada serangan terhadap Rasulullah, dia hunuskan pedangnya. Itu Yahudi ketakutan. Maka Rasulullah menghalangi, Umar, sarungkan pedangmu, jangan kau takut-takuti dia dengan pedangmu. Tapi dia kasar, ya Rasulullah. Dia menagih hutang dengan kasar, bilang saya hanya mau menagih hutang yang sudah jatuh tempo. Umar bilang, mau nagih hutang, tagihlah dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Umar, kalau kamu mau nasihati dia. Kalau mau menagih hutang, tagih dengan cara yang sopan. Juga nasihati saya, kalau berhutang, ya yang sopan, bayar pada waktunya. Kemudian Rasul SAW bilang, sekarang ambil uang di sana, bayar orang ini. Setelah dibayar, Rasulullah bilang, tambahkan, kasih bonus. Nabi kalau ngasih bonus, itu bonusnya besar.
mungkin sama atau lebih daripada hutangnya. Sayyidina Umar bilang, kenapa saya kasih bonus untuk orang macam ini ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad, bukan kamu sudah bikin dia takut? Kamu sudah bikin dia ketakutan dengan pedangmu. Pantas tak kamu kasih dia bonus? Ya pantas, diberikan. Terus Rasulullah bilang, dan ketahuilah, hutang saya belum jatuh tempo. Jatuh temponya masih 3 hari lagi. Sayyidina Umar kata, sungguh? Dia tanya kepada orang Yahudi itu, betul itu? Iya betul, masih 3 hari lagi. Loh kenapa kamu kurang ajar macam itu? Bilang, saya sebenarnya ini hanya untuk menguji Muhammad. Sebab saya baca sifat Nabi yang terakhir. Ada sekian sifat. Semua sifat-sifat Nabi yang terakhir ada pada diri Muhammad. Semuanya sudah saya lihat, saya buktikan. Tinggal satu sifat dan hari ini saya buktikan. Apa sifat yang terakhir itu? La yaziduhu jahlu jahil illa hilma. Makin diprovokasi, makin diganggu, makin sabar. Makin santun akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini telah saya buktikan, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ulama sampai bilang, ya, kalau kamu mau tahu, mau mengetahui sifat asli seseorang, maka mudah, simpel. Idza bata'rif an-nas aghdibhu. Kalau kamu mau cari sifat asli seseorang, pancing emosinya. Bikin dia marah, nah kamu lihat aslinya dia seperti apa. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing oleh apapun juga. Itu dikatakan dalam fuqaha, para ulama ketika mentafsirkan apa makna sayyid atau pemimpin. Apa itu makna pemimpin? Sayyid man sada fi qaumih, yang dihormati, memimpin kaumnya. Itu ada lagi yang mengatakan as-sayyid alladhi man yarja'u ilaihi an-nas inda syiddah, tempat rujukan manusia di masa-masa sulit. Ketika masa sulit, orang larinya berlindungnya kepada orang ini. Ada lagi makna sayyid adalah al-halim alladhi la yastafizzuhul ghadab. Pemimpin yang sejati adalah orang yang penyabar, yang santun budi pekertinya, yang mana amarahnya tidak bisa menguasai dia. Nggak bisa ditaklukkan, dikalahkan oleh amarah. Walaupun lagi marah, dia tetap bisa menguasai amarahnya. Nabi SAW saat itu masyarakat Arab, mereka masing-masing membanggakan kekuatan, ketangguhan, kegigihan. Ini pandai berduel, bergulat, bertinju dan lain sebagainya. Ini kuat. Maka Rasulullah mengatakan, laisa syadid bisur'ah. Orang yang tangguh, yang hebat, bukan yang pandai bergulat menjatuhkan lawan. Tetapi asyadid man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang tangguh adalah orang yang bisa menguasai amarahnya ketika dia sedang marah. Dia bisa menguasai, mengendalikan dirinya saat dia sedang marah. Bukan dia tidak marah, marah. Tetapi walaupun dia marah, marahnya terukur. Marahnya itu bukan lepas kendali. Macam kuda gila atau kuda liar, tidak. Tapi marahnya itu di bawah kontrol. Allah Ta'ala memuji wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mengekang amarah, bukan orang yang tidak marah, marah, tetapi dia arahkan marahnya itu untuk hal yang membangun, untuk hal yang manfaat, bukan hal yang tidak baik, untuk hal yang baik. Bukan dia tidak marah, dia marah tetapi bisa mengontrol, mengendalikan amarahnya. Kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, gemar memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang mau dimaafkan oleh Allah, maafkan kepada sesama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai perbuatan maaf, maka maafkanlah kita. Itu disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pemimpin yang sejati. Beliau memiliki perangai yang semacam ini, dan perangai ini diajak umat untuk mencontohnya. Karenanya itu kita berbicara tentang akhlak nur, akhlak budi pekerti yang agung, yang luhur. Budi pekerti, akhlak, tahu apa hal yang paling agung daripada akhlak?
hal yang paling agung daripada akhlak, budi pekerti yang banyak hal itu, di antara akhlak yang luhur adalah tidak komplain dengan akhlaknya orang lain. Nggak komplain dengan peranginya orang lain. Kalau masih bilang, wah dia nggak punya akhlak, yang ngomong nggak punya akhlak. Akhlaknya jelek, nah, yang ngomong juga akhlaknya jelek. Tapi orang yang akhlaknya bagus, bahkan dia mengambil manfaat dari orang yang nggak punya akhlak. Ada satu orang, budi pekertinya bagus, akhlaknya bagus. Ditanya, min ain laka hadhil akhlaqil karimah? Dari mana kamu belajar akhlak yang luhur, yang mulia ini? Padahal saya nggak lihat kamu berguru kepada ulama atau dekat kepada orang-orang besar. Tetapi kamu yang hidup di kampung tapi punya akhlak yang luhur ini, dari mana kamu belajar akhlak bagus ini? Kepada siapa kamu berguru? Maka dia jawab, ra'aitu jahla jahil fajtanabtuh. Saya melihat kelakuan tidak baik yang dilakukan oleh orang jahil, orang yang tak baik, maka saya lihat itu kelakuan itu tidak baik, maka saya hindarkan, saya tinggalkan kelakuan itu. Apabila hal ini dilakukan oleh orang lain tak bagus, kalau saya melakukannya juga tak bagus. Dilakukan oleh orang lain buruk, maka kalau saya melakukannya juga buruk, tidak baik juga. Wahakadha, mengambil manfaat sampai sedemikian rupa. Ada satu orang itu dengan akhlak budi pekertinya itu, seorang memilih guru untuk muridnya, belajar kepada syekh ini. Kemudian dia tanya kepada muridnya, bagaimana gurumu? Oh, guru saya Masya Allah luar biasa, saya belajar akhlak dari dia. Maka si ayah bertanya, coba saya mau tahu seperti apa gurumu yang kamu bilang akhlaknya bagus. Jemput dia ke rumah, saya mau jemput dia, jemputan makan. Suruh dia datang. Maka sang murid berkata kepada gurunya, wahai guruku, datanglah ke rumah kami, makan bersama ayahku. Maka sang guru datang di waktu yang telah dijanjikan oleh murid. Saat datang ke rumah orang ini, yang bukakan si ayah. Siapa kamu? Bilang, saya fulan. Siapa? Saya gurunya anakmu. Ya ada apa kesini? Loh saya katanya dijemput. Oh jemputan makan. Oh kamu guru tetapi datang ngetuk ke rumah orang minta makan. Guru macam apa itu? Saya tak ada jemputan. Tak ada, saya tak berasa jemput siapa-siapa. Saya tak pernah jumpa kamu sebelumnya. Pulang sana. Oh baik, maafkan saya. Pergi itu Ustadz. Sampai pulang ke rumahnya, si murid datang lagi, Ustadz, saya lupa cakap kepada ayah saya kalau engkau akan datang hari ini. Sekarang ayah saya panggil kamu lagi datang. Baik, datang lagi, tidak marah. Dibukakan lagi oleh si ayah. Kamu lagi, mau apa lagi di sini datang? Sampai 2 kali, 3 kali ditolak dari pintu rumah. Sampai kali yang ketiga tetap dia dipanggil lagi, dia datang. Akhirnya saat berjumpa dengan sang ayah, bilang maafkan saya, ini hanyalah sebuah tes. Saya ingin menguji kamu. Saya ingin menguji, ingin tahu orang yang mengajar anak saya akhlaknya seperti apa. Dan saya dapati kamu adalah orang yang akhlaknya emas. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Akhlak yang agung. Dari mana kamu belajar? Maka dijawab, akhlak macam ini kalau di kampung saya ini akhlaknya anjing. Loh, kenapa akhlaknya anjing? Kalau dipanggil datang, diusir pergi, dipanggil lagi suruh kasih tulang, dia datang lagi. Masya Allah. Saya nggak punya akhlak, guru-guru saya berakhlak luhur. Kalau saya sih akhlak saya buruk. Masya Allah, makin tinggi akhlaknya seseorang, makin merasa dirinya penuh kekurangan. Akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang di dalam hadis, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang-orang terbaik di antara kalian yang paling bagus, yang paling luhur akhlaknya. Kita sekarang umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan akhlak yang luhur. Sebab Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang akhlaknya paling agung. Dibandingkan Nabi-Nabi yang lain, akhlaknya paling agung, akhlaknya paling luhur, paling penyabar, paling bersyukur, paling istiqamah, paling penyayang, paling gigih, paling teguh. Itu Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau bilang, wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Dalam syukur luar biasa, dalam rangka bersyukur kepada Allah, bangun malam sampai kakinya bengkak. Dia bilang kepada Siti Aisyah, saya bangun malam sampai kaki bengkak dalam rangka ingin jadi hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Uswatul makrubi fi istibari
fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali. Beliau adalah teladan di dalam kesabaran. Teladan di dalam kesabaran, diteror, diganggu, dilempari bukan cuma dilempari batu, dilempari kotoran. Lagi sujud ditaruh kotoran unta di atas kepalanya Rasulullah, sembelihan unta isi perutnya ditaruh di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tidak pernah nyumpahi orang lain kecuali individu-individu tertentu yang memang dengan pandangan nubuwah dan wahyu beliau mengetahui kalau mereka itu min ahlin nar. Lain daripada itu tidak nyumpahin orang. Disuruh sumpahin orang, Nabi bilang ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Saya diutus oleh Allah bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Tapi saya diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Nabi bilang lastu bitta'an wala la'an wala sabab. Saya bukan tukang caci maki, saya bukan tukang laknat, tukang kutuk, saya juga bukan tukang menikam, ta'an kepada orang lain, memvonis orang lain. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa wagarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul qaul wal fi'al karimul khalqi wal khuluqi mugsitum mi'ta'u. Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya 10 tahun khidmat kepada Rasulullah. Rasulullah tuh selama saya khidmat kepada Nabi, tahu yang saya lihat apa? Nabi tidak pernah komplain atas apapun juga. Tak pernah ketika saya melakukan sesuatu, Nabi bilang, kenapa kamu lakukan ini? Atau ketika saya tidak melakukan suatu hal, satu perkara, Nabi nggak bilang, kenapa kamu tidak melakukan hal ini? Tidak ada komplain. 10 tahun tidak ada komplainnya sama sekali. Nggak pernah marah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ya'fu 'anil dzambi. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Idza dhuyyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Memaafkan kesalahan. Kalau kesalahan itu hanya pada pribadinya Rasulullah, berbuat salah kepada pribadinya Nabi. Tapi kalau haknya beliau memaafkan. Tetapi kalau sudah haknya Allah Ta'ala, beliau adalah orang yang paling teguh di dalam memperjuangkan haknya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Sabar terhadap keluarga, sabar terhadap istrinya. Itu bahkan sampai itu di antara hal yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang tuh beberapa istrinya kalau sudah ngambek. Jadi yang diambekin oleh kaum wanita tuh bukan cuma laki-laki biasa, Nabi juga terkena ambekan dari istrinya, merajuk istrinya. Itu kalau sudah merajuk dari pagi sampai malam tidak disapa. Nabi cakap apa? Tidak dijawab. Didiamkan sama sekali. Sampai dengar begitu Sayyidina Umar bin Khattab, maka dia menghampiri. Sebab istrinya Nabi salah satunya adalah Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Dan juga dihampiri istri-istrinya yang lain. Kalian tak boleh merajuk sampai dalam batasan kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala mau, maka akan diganti yang lebih baik dari kalian. Salihat, mu'minat, shaimat, afifat, thayyibat, wa abkara. Sampai disebutkan. Hingga turun firman Allah Ta'ala yang membenarkan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak komplain akan apa yang dibuat oleh istrinya. Sampai itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, itu saat pernah dia merajuk dari Rasulullah, terus Nabi bilang, "Hei Aisyah, saya tahu satu kalimat. Kalau kamu ucapkan, maka akan hilang kemarahanmu. Dan merajukmu itu akan hilang." Bagaimana? Itu dipegang hidungnya Siti Aisyah oleh Nabi Muhammad. Itu disuruh membaca sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ya Allah, aku berlindung kepadamu dari min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Minal ghadab min mudillatil fitan. Wahakadha wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap memperlakukan anak-anaknya, istrinya, keluarganya dengan kasih sayang. Sampai Rasulullah bilang, khairukum li ahli. Ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya.
Yang paling baik terhadap linisa'ih, kaum wanitanya. Dan aku adalah orang yang paling baik, paling santun terhadap kaum wanitaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau pun juga tidak membiarkan pelanggaran terjadi di dalam rumahnya. Pernah mendengar satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha berucap satu kalimat, hasbuk min Safiyah, bahwasanya istrimu yang satu lagi itu yang namanya Safiyah, dia disebut pendek begitu dengan isyarat. Maka Rasulullah bilang, ya Aisyah, sayang, tetapi sayang itu bukan berarti membiarkan seseorang melakukan kemungkaran, kejahatan. Apabila melihat yang tak betul, perbaiki, nasihati. Rasulullah bilang, wahai Aisyah, laqad gulti kalimah law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Engkau baru saja mengucapkan kalimat, kalau kalimatmu itu satu kata itu diletakkan di lautan, di samudera, lautan akan menjadi busuk gara-gara kalimat yang kamu ucapkan. Itu adalah kalimat yang tak betul, kalimat yang tak baik, mengumpat kepada orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak komplain, tetapi beliau menasihati. Itu ulama bilang, man kathura itabuh galla ashabuh. Orang kalau banyak komplain, banyak ngeluh, orang-orang kabur dari dia. Orang-orang kabur dari dia. Itu di dalam hadis syarrun nas man faragahun nas makhafata fuhsyih. Seburuk-buruk manusia yang orang menjauh darinya karena enggak kuat dengan kekotoran perangainya atau kekotoran mulutnya, waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak komplain, datang ke rumahnya, tahu-tahu dikasih makan di dalam rumah itu, tanya ada makanan apa? Roti gandum. Dimakan. Terus Nabi tanya, ada lauknya apa? Lauknya enggak ada apa-apa kecuali cuka, hanya itu. Maka Rasul makan roti gandum dengan cuka. Keluarganya sampai malu karena enggak bisa menghidangkan apa-apa. Maka Nabi Muhammad menghibur dan berkata, bukan komplain. Beliau bilang, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya lauk yang pernah saya makan, nah ini dia, roti gandum dengan cuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan yang ada, memakai pakaian yang ada. Yang tidak ada ya sudah, alhamdulillah. Kalau beliau suka suatu makanan, beliau makan. Beliau enggak suka, enggak pernah mencaci makanan. Enggak pernah mencaci makanan, enggak pernah bilang ini tidak enak, ini terlalu masin, ini terlalu pahit, ini terlalu dingin, ini tidak ada komplain. Sallallahu alaihi wasallam. Diberikan apapun, dia suka dia makan, dia enggak suka dia tidak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu adalah orang yang penuh akhlak, santun, budi pekerti. Itu dikatakan bahwasanya idza tasa' aqlu rajul aw ilmuh galla inkaru 'alan nas. Makin luas akal seseorang, makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya terhadap orang lain. Tapi orang kalau katanya Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, man daga ilmuh daga amaluh, wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, amalannya juga sempit. Enggak bisa menghadapi perbedaan. Kalau ilmunya sempit, maka amalannya otomatis sempit. Dia pikir ya amalan yang benar cuma satu ini, padahal masih banyak hal lain. Tapi kalau sudah ilmu sempit, amalan sempit, dogo sadruh, hatinya juga sempit. Sempit. Bawaannya ngelihat orang, wah ini salah, oh ini keliru, ini tak betul, ini tak baik. Tapi orang kalau ilmunya luas, amalannya juga luas, dapat menerima perbedaan, lebih toleran kepada orang lain, dan juga hatinya pun juga luas. Bisa memaafkan satu sama lain. Masya Allah. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling luas hatinya. Dan keluasan hati itu membuahkan akhlak dan perangai, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang santun. Nabi bilang di dalam hadis, orang yang terbaik yang paling bagus akhlaknya. Kita mau tahu siapa sih di sini orang yang paling baik, yang paling banyak uangnya, yang paling tinggi jabatannya, tahtanya, yang paling bagus rumahnya, yang paling bagus mobilnya, yang paling bagus jamnya. Orang yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Kita, kata Rasulullah, innakum lan tasa'un nas bi
amwalikum. Harta kalian tidak cukup untuk menyambung semua manusia dengan harta kalian. Harta kita terlalu sedikit untuk kita sambung setiap manusia. Fasa'uhum bi akhlaqikum. Tetapi akhlak kita luas. Kalau kita mau berikan harta, wah mesti satu-satu belum tentu cukup. Tapi dengan akhlak sedikit senyuman semuanya dapat. Menyapa semuanya dapat. Nabi Muhammad ketemu orang tua, Nabi menyapa dulu, Assalamualaikum. Ketemu anak kecil, Assalamualaikum. Ketemu laki-laki, ketemu wanita, semua disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling humble, orang yang paling penuh kasih sayang, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo contoh akhlaknya Nabi. Contoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada siapapun, tunjukkan akhlak kita kepada muslim, kepada non-muslim, bahkan non-muslim tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad. Tunjukkan kepada mereka seperti ini Rasulullah SAW, sikapnya Rasulullah. Nabi menjamu semua orang. Waktu datang ke Madinah Al-Munawwarah, dijamu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dihidangkan makanan. Nabi cakap ini makanan terlalu banyak. Jemputlah orang-orang tokoh-tokoh non-muslim, jiran non-muslim, jiran kamu yang non-muslim, ajak makan sama-sama dengan saya. Diajak makan satu pinggan, satu nampan dengan Rasulullah, satu piring. Makan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang 7 orang, pergi. Terus Nabi bilang kepada Abu Ayyub, masih sisa banyak, ajak lagi. Siapa lagi makan sama kita? Dipanggil 15 orang. Masih sisa, ajak lagi yang lain, dipanggil. Itu tiap orang yang di situ melihat akhlaknya Nabi, makan bersama mereka, itu mereka tidak bangkit dari hidangan, melainkan semuanya berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan mendengar Nabi bersyarah, tapi melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Melihat Nabi berakhlak, melihat Nabi bersifat, melihat Nabi bersopan santun Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan akhlak ini di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tempat kerja kita, jiran kita, masyarakat kita, dalam kita berkendara, dengan mengutamakan akhlak dan perangainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita menjadi umat yang terbaik, hingga kita mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi bilang dalam hadis, Anadzamin bibaitin fi a'lal jannah. Aku menjamin, menjadi penjamin. Kalian akan dapat surga yang paling tinggi. Siapa? Siapa-siapa yang akhlaknya paling bagus. Saya jamin dapat surga yang paling tinggi. Ar-rajul la yablugh bihusni khuluqihi ma yablughul qaim fi qiyamih was-shaim fi siyamih. Orang dengan akhlaknya yang bagus itu mencapai derajat yang sulit dicapai oleh orang yang ahli sholat, ahli puasa. Mencapainya dengan susah payah, dia mencapainya dengan mudah, dengan berkat akhlaknya. Bukan karena sholat sunnahnya banyak atau puasa sunnahnya banyak, tetapi dengan akhlaknya yang banyak. Insya Allah Singapura menjadi negeri yang berakhlak. Insya Allah negeri kita dijadikan negeri yang berakhlak, yang bersopan santun, yang beretika, yang memberikan respek kepada sesama, yang menghargai setiap individu, menghargai setiap manusia, menghargai setiap makhluk hidup, yang peduli kepada sesama, mengasihi kepada sesama, meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan negeri ini negeri yang berkah, negeri yang makmur, negeri yang berakhlak, negeri yang berilmu, dan dijauhkan kita dari bala, dari musibah, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang cinta kepada Rasulullah, dicintai Rasulullah, yang meneladani Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah Ta'ala, mendapat keampunan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan segenap para asatidah, guru-guru yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus daripada Ta'mir Masjid Sultan dan juga Majelis Hadirin Nabawi, Majelis Muwasalah, dan juga persatuan daripada masjid-masjid di South Singapura ini, dan juga segenap pengurusi daripada Masjid Sultan, dan semua yang memiliki andil di dalam terwujudnya acara ini. Allah Ta'ala berikan berkah, dan kita semua tidak bangkit dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita, dan Allah Ta'ala tetapkan bagi setiap individu dari kita surganya Allah Ta'ala. Insya Allah tidak ada yang keluar dari sini melainkan dapat surga dari Allah Ta'ala. Nabi bilang dalam hadis, ghanimat majalisuz zikir al-jannah. Yang dibawa pulang dari majelis zikir, barakah, berkat yang dibawa pulang dari majelis zikir apa? Yang dibawa pulang? Yang dibawa pulang dari majelis zikir, semua yang pulang dari majelis zikir dapat surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat surga. Semua kebahagiaan surganya Allah Ta'ala. Tapi satu, surga ada kuncinya. Apa kuncinya?
Nabi bersabda dalam hadis, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Kalimat yang paling afdal yang pernah aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni. Allah berfirman, kalimat ini la ilaha illallah bentengku. Yang mengucapkannya masuk di dalam perlindungannya Allah, bentengnya Allah. Yang masuk dalam perlindungannya Allah aman, selamat dari siksanya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Gulu jami'an, kita berucap bersama-sama, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, raih kuncinya surga dengan berucap la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarafa karama jadda azam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarraqna min